Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau ikut kegiatan bimbingan kelompok ini. Pokoknya sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Jadi kegiatan kita hari ini tuh kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Karena nggak ada yang tahu, saya akan kasih. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu jenis layanan di bimbingan konseling dan di mana kalian dapat mengetahui informasi baru ataupun kita bisa sharing, diskusi informasi baru gitu. Nah, jadi dari saya bisa kasih informasi ke kalian, kalian bisa kasih informasi ke teman-temannya dan ke saya juga. Dari bimbingan konseling ini tuh ada yang namanya tujuan. Nah, siapa yang tahu tujuannya itu apa dari pengertian tadi? Nah, tujuannya menurut saya itu supaya kita bisa bertukar cerita atau pengen minta saran. Ada lagi yang bisa disebutkannya? Ada. Ya. Jadi betul kata ya kalau bimbingan kelompok itu bisa bertukar pikiran informasi gitu. Ya benar. Kalau bimbingan kelompok itu kita dapat bertukar informasi. Bukan itu aja, nanti kita jadi bisa yang namanya kayak berani berbicara di depan umum, berani ngasih pendapat, berani mengeluarkan ide atau gagasan gitu. Itu tadi tujuan dari bimbingan kelompok sama pengertian dari bimbingan kelompoknya. Bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas. Nah, asas-asas itu yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti identitas kakak di sini tidak akan saya sebarluaskan ke yang lain gitu, ke teman-teman yang lain, karena kakak ini identitasnya pasti kan mungkin rahasia gitu. Begitu informasi yang kakak dapatkan, yang saya dapatkan dari kakak semua ini nanti bisa bermanfaat. Terus habis itu sama kalau asas kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, jadi asas kesukarelaan ini sebelumnya tadi itu datang ke sini sukarela atau enggani. Terima kasih yang jawab sukarela, ya mungkin sukarela gitu. Nah, selanjutnya ada ya itu aja sih asas yang saya pakai, ada asas kerahasiaan sama asas kesukarelaan. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita perkenalan dulu nih. Dari saya dulu deh, perkenalkan nama saya, mungkin bisa manggil Kak Raihan gitu. Kak Raihan, nama panjang saya Kak Raihan Kairul Pratama. Saya merupakan mahasiswa bimbingan konseling dari Universitas Indonesia Strategis. Saya mahasiswa semester 5. Terus selanjutnya mungkin kalian semua bisa berkenalan, tapi nama, kelas, sama hobinya apa. Dimulai dari siapa kakaknya? Dulu. Perkenalkan, nama saya Dava Raifan Ardiansyah, bisa panggil Dava. Saya dari kelas 91, hobi saya main basket. Saya Muhammad Hasyar Aditya, bisa dipanggil Radit, dari kelas 97, hobi saya main basket. Kenalkan, nama saya Erlangga Syaputra. Kelas saya dari kelas 99. Hobi saya bisa main game dan bisa juga main basket. Perkenalkan, nama saya Sheila Agneta H2 Anastasia. Saya dari kelas 88, hobi saya memasak sama main game. Perkenalkan, nama saya Tilza Dana Gusti. Saya dari kelas 81. Hobi saya nonton film.
Perkenalkan, nama saya Magdalena Olivia, biasa dipanggil Magda, dari kelas 81. Hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Zafira Putri Madini dari kelas 81, hobi saya berkata. Perkenalkan, nama saya Sivalia dari kelas 81. Hobi saya main raket. Perkenalkan, nama saya Reni Flavika Putra Fadila dari kelas 85, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Ragil Saputra, bisa dipanggil Agil dari kelas 81, hobi saya renang. Terima kasih semuanya yang udah perkenalan gitu. Nah, untuk sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kita mungkin selingan ice breaking dulu ya. Apa games sebentar gitu. Dari gamesnya kita main konsentrasi. Yang konsentrasi dimulai. Tapi misalnya saya manggil nama kalian ngacak, nah kalian boleh manggil nama saya atau temen-temennya. Gitu biar kenal semua karena di sini kan beda kelas ya. Jadi biar kenal gitu. Udah bilang kenal belum? Udah kan? Mungkin boleh kenalan dulu. Masih kenalan dulu. Kita yes. Siapa? Yang aku belum kenal, ini bertiga deh. Iya, sama juga dong. Ada apa? Tadi Hati sama Ayah Mangga. Satu, dua, tiga. Konsentrasi dimulai. Saya Raihan Ragil. Saya Agil. Nah iya gitu. Gitu. Sambung-sambungan. Iya sambungan. Agil. Lama. Udah ya. Belum. Oke. Ya. Udah siap. dan Ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Saya Raihan Randy. Saya Randy Ragil. Saya Ragil Siva. Saya Siva Zafira. Saya Magda Sasa. Saya Sasa. Kita ulang lagi. Ya, tapi dari salsa ya. Dari salsa ya. Ya lah. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Salsa. Saya Sasa. Oh. Langsung sih aja. Lagi udah kangen ini udah salsa kan. Enggak apa-apa ngasih play beat enggak apa-apa. Langsung aja salsa suka gitu. Saya Sasa Sila. Ini kamu Pak. Nah, ya 1, 2, Konsentrasi dimulai. Saya Sasa Sila. Saya Sila. Namanya siapa? Please dong. Nggak tahu. Udah tahu. Udah. Ya. Konsentrasi dimulai. Saya Sila. Apa sih? Siapa? Boleh kenal? Santai. Siapa namanya? Anda. Nah, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Saya Sila. saya Magda Erlangga tadi. Saya Radit dan Saya Bapak Raihan. Dan Terima kasih teman-teman semua yang ada kakak semua. Berarti udah apal dong teman-teman sampingnya. Karena udah kenalan nih, kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu jadi
Masih ingat nggak apa sih pengertian dari bimbingan kelompok? Ada yang masih ingat? Ada pengertian? Yang kalian ingat? Dan saya ingat bimbingan kelompok itu tempat untuk bercerita, untuk bertukar pikiran, dan saling memberikan saran. Dan ada asas-asas yang perlu diarti, misalkan asas kerahasiaan. Termasuk tadi, mari Pak. Jadi ada yang dapat beda tiga tangan buat dapat. Kan tadi udah tahu nih ya pengertian, tujuan, asas-asas, sama kita udah main selingan games. Selanjutnya kakak di sini udah pada siap belum untuk tahap selanjutnya? Siap. Apa aja siap. Oke, udah siap. Tadi udah ada yang ngerti kan kita bimbingan kelompok itu apa, tujuannya apa? Nah, karena udah siap kita masuk ke tahap selanjutnya. Topik. Baik. Bimbingan kelompok yang akan saya laksanakan ini topiknya tentang cerdas menggunakan dan memanfaatkan gadget. Pasti kan kakak-kakak di sini kan gak jauh nih namanya remaja, gak jauh dari gadget gitu. Gadget itu kan gak jauh yang namanya dari remaja ataupun dari anak Gen Z, Gen Alpha gitu ya, mungkin sebutannya sekarang gitu. Mungkin itu aja topiknya. Contoh topiknya itu kan kita menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kegiatan belajar di sekolah mungkin masih menggunakan gadget kan, bantuan dari gadget kayak Google Classroom ya, terus sama Google Formulir buat ujian harian. Banyak sih kayak laptop ataupun PC gitu. Terus kita ke tahapan selanjutnya nih. Bahas itu kan tadi tentang cerdas menggunakan dan memanfaatkan gadget. Nah, coba kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak sih pengertian dari gadget itu apa? Ya, Kalau menurut saya gadget tuh untuk alat komunikasi bisa, untuk hiburan, untuk apa ya istilahnya, pokoknya berguna untuk kehidupan sehari-hari, yang bisa cari teman baru, cerita ke teman-teman yang baru, bisa bersosialisasi lewat internet. Jadi ya itu sama nih udah Ya, itu apa? udah beri tentang lagi ya betul. Itu kan merupakan alat informasi ya untuk apa namanya kayak chatting ataupun bisa ya telepon, bisa pasti menggunakan akses internet. Nah, gadget ini kan ada yang namanya kayak dari handphone, laptop, komputer, terus PC, tablet, gitu kan, alat-alat yang elektronik gitu. Nah, karena udah tahu pengertiannya, di sini ada masih yang tahu tentang, pasti kan di gadget ini kan ada yang namanya dampak ya, ada yang dampak baik, positif, sama yang dampak negatif. Kakak tahu, kakak di sini tahu nggak sih dampak positif deh, dampak positif dari gadget itu apa? Silakan boleh potong tangan. Dampak positif dari gadget itu kita bisa mencari ilmu-ilmu dari searching dari situs-situs yang dapat kita cari untuk mencari ilmu, materi, dan pengetahuan hal lainnya. Dan dampak positifnya juga bukan cuma itu aja. Dampak positif dari gadget ini bisa berupa berita, informasi, dan lain-lainnya. Ada lagi yang mau? dampak positif dari gadget bisa juga komunikasi jadi lebih mudah, lebih lancar, terus cari informasi jadi lebih gampang, jadi bisa jadi punya teman banyak. Ada lagi yang mau tambah pertanyaan? Ya, kita beri tepuk tangan untuk Erlangga dan Dapat. Betul. Jadi tadi mempermudah komunikasi, menambah wawasan informasi, terus ya, untuk ajang silaturahmi bisa dari chatting, WhatsApp, atau telepon. Nah sekarang kita masuk ke dampak negatifnya.
dampak negatif gadget itu apa sih? Sebenarnya banyak juga ya dampaknya, positifnya banyak tapi negatifnya juga banyak ya. Kalau misalnya gadget, menurut aku yang paling berpengaruh tuh orang yang sudah kecanduan gadget itu bakal jadi ansos. Kayak kemarin kita bisa lihat sendiri, kemarin COVID kan kita nggak keluar, mainnya gadget, main HP, internet, ansos. Sehingga pas sudah new normal, saat kita bertemu dengan orang jadi kagok. Itu sih beberapa dampak positif, kan negatifnya. Ada lagi yang mau ada? Dampak negatif itu menurutnya adalah itu mudahnya tersebar berita bohong, hoax. Jadi kita kalau yang di internet kalau pengen scroll TikTok harus saring dulu beritanya, dicari benar apa enggak biar nggak hoaxnya nggak tersebar. Kenapa? Coba aja mas. Ya, kita semuanya bagi pendapat dua. Saya tepuk tangan kasih hapus. Dampak dari gadget kan remaja ini kan mungkin Gen Z ataupun gen kalian ke saya kan mungkin nggak jauh ya umurnya gitu. Pasti kan kita menggunakan yang namanya sosial media ataupun gadget sehari-hari dan di zaman itu kan kita selalu lekat lah yang namanya internet gitu. Tadi dampak positifnya udah dikasih tahu kayak memudahkan informasi, mencari bahan materi, terus komunikasi. Terus kan dampak negatifnya tadi adanya berita hoax itu sama jadi ansos gitu. Mungkin jadi juga karena dampak negatifnya jadi kecanduan main gadget, terus jadi males, terus jadi malas belajar, malas bantu orang tua gitu. Itu aja sih dampak dari penggunaan gadget. Mungkin selanjutnya kita ke ada nggak sih? Pasti kan ada ya cara cerdas menggunakan gadget. Menurut kalian cara cerdas menggunakan gadget itu gimana? Saya bisa berbagi. Cara cerdas menggunakan gadget. Gak apa, ayo saya akan berani. Pintar-pintar bagi waktu. Iya betul, ada bagi waktu, ada lagi yang lain. Menerapkan etika berinternet. Contohnya kayak misalkan tadi ngobrol chatan sama orang yang dikenal jangan gampang percaya gitu sama dia. Ada lagi yang mas? Udah? Udah bukan lagi. Ya betul tadi kalau cara cerdas itu kan kita jangan apakah nggak percaya sama orang lain sana jangan iya harus kita bagi waktu gitu. Terus ada lagi kayak bisa juga gunakan aplikasi yang penting menurut kalian gitu. Terus menurut kalian tuh apa sih aplikasi yang penting, terus yang aplikasi yang nggak gampang makan kita hoax gitu, apa aja kalian pasti bisa memilih gitu. Terus ada juga kayak mungkin bisa menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting gitu. Terus jangan mencari informasi yang menurut kalian tuh seharusnya kalian nggak tahu gitu. Itu kayak mungkin zaman sekarang mungkin informasi kekerasan, terus kayak mungkin kan anak-anak remaja tuh kan tawuran ya, suka ikut tawuran ataupun pergaulan bebas. Nah mungkin kalian nggak perlu tahu untuk membatasinya, tapi kalian nggak perlu ikut ke jenjang itu gitu. Nah itu aja sih kan kita udah belajar, udah tahu nih pengertian, dampak sama cara menggunakannya. Selanjutnya kita mau bikin psikodramanya nih, dramanya siapa yang mau jadi. Mungkin kita ceritanya anak sekolah dia, anak sekolah yang suka begadang terus jadi akhirnya pas di sekolah tuh tidur gitu. Nah, siapa yang mau jadi gurunya sama anak yang begadang, anak yang ketiduran di kelas. Ya buka-bukanya buka ngantor. Ya, boleh Randy. Dari ini boleh kan atau guru udah Belum akbar ya? ya Udah nggak semua. Nggak bisa udah.
Cocok. Lu gue lipet ya. Lu bagi-bagi video ya. Itu jadi anak murid kan? Enggak dulu. Iya. Kita bertiga aja. Oh, Ada iya. yang guru sama anak murid. Nanti sisanya kalian bisa liatin aja. Ini dia cocok jadi Pengalaman. Enggak, belum. Ada asas kesukarelaan, gue gak suka rela. Ya, sekalian. Udah, gue gak suka rela. Udah ini mana aja udah. Satu lagi. Cewek. Coba Udah udah. Cocokan dia benar. Enggak. Gurunya lu cocok. Coba saya tunjuk gurunya. Iya. Udah Pak. Dari tadi kan. Kalau gitu tunjuk aja. Dapat dari dia keren loh. Gurunya sih. Tadi yang udah Pak. Masih dah. Ke guru. Tadi kita Sifat. kesukaan. Iya, jadi gurunya. Dia suka ya. Itu kalau cocok jadi guru. Enggak. Di, tadi lu mau katanya. Udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Erlangga. Udah, Udah ya. Udah cepet. Udah buru-buru. Udah lupa aja. Yes. Udah, jadi apa? Ya siapa yang mau jadi murid satu lagi temennya Randy? Cewek-cewek. Siva. Siva dia besti banget soalnya. Boleh suka. Iva, udah. Ayo kita bilang ya. Udah aja gitu. Udah. Gua udah. Di pagi hari yang cerah, selalu menjadi saksi bagaimana anak-anak sekolah memasuki ruang kelas dengan semangat yang membara. Namun, di pagi hari itu sangat disayangkan, ada seorang anak yang semangatnya dipadamkan oleh kecenderungan anak tersebut tergoda tidur di tengah jam pelajaran. Karena ia terlalu asyik menggunakan gadgetnya hingga tengah malam, yang dimana hingga lupa waktu untuk istirahat. Arteri adalah semua pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung atau membawa darah keluar dari jantung. Randy, kenapa kamu tidur? Randy, Maaf Pak, Randy, kenapa kamu tidur? maaf Pak. Tadi malam saya begadang. Begadang apa ya? Main game Pak. Baiklah, selesai pembelajaran ini, kamu ikut Bapak ke ruang guru ya? Kenapa kamu tidur di kelas tadi? Karena tadi malam saya begadang Pak. Begadang? Begadang apa ya? Main game. Alasannya kenapa begadang? Karena diajak teman Pak main game. Kamu tahu kan kalau begadang itu nggak baik untuk kesehatan, apalagi tidur di atas jam 10 atau jam 9 itu sudah nggak baik untuk kesehatan tubuh. Jadi untuk besok-besok jangan diulangi lagi kalau begadang. Bisa-bisa ganggu kamu dalam pembelajaran, malah ketiduran kayak tadi. Iya maaf Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke. Tadi yang udah melakukan psikodramanya gitu. Nah, selanjutnya kalian masih siap nggak nih untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Ini udah mau ke tahap terakhir kok. Jadi di sini saya mau ngasih kalian lembar ber-BMP3, yaitu BMP3 itu berpikir, merasa, dan bertindak gitu ceritanya. Untuk kalian isi nih apa aja tadi hasil yang udah dilakuin gitu. Mungkin tolong
sudah saya pegang, mungkin ini sebagai hasil layanan yang kali ini. Jadi nama-nama kalian ataupun hasil-hasil dari kalian ini aman karena tadi pakai asas rahasiaan seperti itu. Nah selanjutnya mungkin dari kalian siapa yang mau ngasih pesan ataupun harapan gitu untuk pada layanan ini. Harapan saya sih supaya lebih banyak lagi siswa-siswa yang diajak kali ini supaya bisa bertukar pikiran, saling ngasih motivasi, ngasih saran, biar ya nggak stres lah anak-anak muda sekarang. Bagus. Gitu kali. Jadi apa lagi yang mau masih pesan atau harapan? Ya, ya, kita beri tepuk tangan lagi. Jadi karena pesan dan ada yang lagi yang mau masih harapan? Kita harapan, sudah. Oke, kita ke kalau udah nggak ada lagi kita ke tahap selanjutnya ini. Mungkin pesan atau harapan dari saya mungkin kita kan remaja ya, kalian mungkin bisa milih-milih nih informasi atau jangan makan berita hoax ataupun cari-cari aplikasi yang bermanfaat gitu. Jangan sampai ceritanya tadi kan begadang ya, jangan sampai begadang ataupun mengganggu aktivitas belajar kalian di sekolah. Dan mungkin sekolah ini juga masih menerapkan razia handphone ya. Masih ada razia handphone kan? Enggak, udah enggak berarti. Kalau di saya ini nggak boleh, kalau pas itu boleh. Masih sebentar ya. Nanti beberapa kali mungkin ada razia handphone itu. Biasanya dicek apa? Oke. Nah, karena ini baru mau masuk tahapan terakhir, mungkin dari teman-teman nih, kalau kita bertemu lagi ada nggak sih tema ataupun topik yang pengen kalian bahas gitu? Mungkin kayak bullying, Masalah keluarga. bullying ya. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya ataupun nanti kalau ketemu saya lagi atau kalau yang lain ketemu lagi, mungkin kita bahas tadi bisa bahas bullying sama masalah keluarga gitu. Saya mau ucapkan terima kasih pada kalian semua yang udah mau ikut kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya pada kakak semua. Dan baik, karena ini udah di akhir, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pulang kita mungkin bisa nyanyi dulu nih. Bisa nyanyi, mau milih sayonara, bilang sepatu bilang apa rasa sayangnya? Rasa sayang? Sayangnya bukan yang Ini apa lagi? Apa ini? Mau nyanyi apa? sayangnya apa semuanya? Gilang sepatu gilang aja. Apa ya? Sayonara. Oh ya, sayonara aja. Asal yang tepuk tangan boleh. 1, 2, 3. Sampai berjumpa pulang. Sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Makasih ya buat teman-teman semua, kawan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.